Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari dengan NIM 2303493. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi reaktor nuklir. Reaksi nuklir adalah suatu sistem yang dirancang untuk menghasilkan dan mengendalikan reaksi fisi nuklir berantai secara terkendali, sehingga menghasilkan energi yang panas yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, terutama pembangkit tenaga listrik. Dalam reaktor nuklir, inti atom berat seperti uranium atau platinum dibelah melalui proses fisi sehingga menghasilkan energi yang sangat besar, neutron dan produk fisi lainnya. Adapun prinsip kerja reaktor nuklir, yang pertama, neutron menumbuk inti uranium 235. Inti uranium mengalami fisi atau pembelahan, kemudian fisi menghasilkan energi panas dan neutron baru. Neutron baru memicu fisi inti lainnya, dan kemudian panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan pendingin. Uap yang terbentuk menggerakkan turbin sehingga turbin memutar generator untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya itu ada komponen utama reaktor nuklir. Yang pertama itu ada bahan nuklir, di mana bahan bakar nuklir ini merupakan sumber energi utama dalam reaktor. Contoh bahan bakarnya itu ada uranium 235, plutonium 239, uranium 233, di mana fungsinya ini menghasilkan energi melalui reaksi fisi. Kemudian yang kedua itu ada moderator, di mana moderator berfungsi untuk memperlambat neutron cepat menjadi neutron termal agar peluang terjadi fisinya itu meningkat. Contohnya itu ada air ringan, H2O, air berat D2O, grafit. Selanjutnya yang ketiga itu ada batang kendali atau control rod, di mana batang kendali ini digunakan untuk mengatur laju reaksi fisi dengan menyeret neutron. Adapun bahan yang digunakan itu ada kadmium, boron, hafnium, dan fungsinya ini yang pertama itu untuk mengontrol reaksi berantai, yang kedua itu menghentikan reaktor saat keadaan darurat. Selanjutnya itu ada pendingin atau coolant. Pendingin ini berfungsi membawa panas dari teras reaktor ke sistem pembangkit uap. Contohnya ada air berat, natrium cair, gas helium. Yang kelima itu ada bejana reaktor, di mana bejana reaktor ini merupakan tempat berlangsungnya reaksi fisi dan menampung komponen inti reaktor. Fungsinya itu untuk menahan tekanan tinggi, menjaga keselamatan operasi. Yang terakhir itu ada pelindung radiasi atau shielding. Nah, di mana pelindung radiasi ini dibuat dari beton dan baja tebal. Fungsinya menahan radiasi agar tidak keluar dari lingkungan. Yang kedua itu melindungi pekerja dan masyarakat. Selanjutnya itu ada jenis-jenis reaktor nuklir. Yang pertama ada reaktor air tekan, di mana ini merupakan jenis reaktor yang paling banyak digunakan di dunia. Karakteristiknya yang pertama menggunakan air sebagai moderator dan pendingin. Yang kedua, air dijaga tetap bertekanan tinggi agar tidak mendidih. Adapun kelebihannya, yang pertama sistem ini stabil, kemudian tingkat keselamatannya juga tinggi. Yang kedua ada reaktor air didih, di mana air dalam teras reaktor langsung mendidih menghasilkan uap. Karakteristiknya itu sistemnya lebih sederhana, jumlah komponennya juga lebih sedikit. Yang ketiga itu ada reaktor air berat atau candu, di mana dia menggunakan air berat sebagai moderator dan pendingin. Adapun kelebihannya, yang pertama itu dapat menggunakan uranium alam, yang kedua efisiensi neutron tinggi. Selanjutnya itu ada reaktor cepat, di mana dia tidak menggunakan moderator. Adapun karakteristiknya, yang pertama memanfaatkan neutron cepat, yang kedua dapat menghasilkan bahan bakar baru. Yang selanjutnya itu ada reaktor riset, di mana dia digunakan untuk penelitian ilmiah, produksi radioisotop, pendidikan dan pelatihan. Contohnya di Indonesia itu adalah reaktor penelitian milik Batan yang kini berada di bawah BRIN.
Jenis reaktor berdasarkan proses kerjanya. Yang pertama itu ada reaktor air didih atau boiling water reactor, di mana reaktor nuklir yang menggunakan air ringan atau H2O sebagai moderator dan pendingin. Pada reaktor ini, air yang berada di dalam teras reaktor dipanaskan langsung oleh energi hasil reaksi fisi hingga mendidih dan menghasilkan uap. Adapun prinsip kerjanya, di mana yang pertama reaksi fisi itu terjadi di dalam teras reaktor dan menghasilkan panas. Kemudian air yang mengelilingi bahan bakar menyerap panas tersebut sehingga air mendidih secara langsung di dalam bejana reaktor dan menghasilkan uap. Nah, uap yang dialirkan menuju turbin, kemudian turbin berputar dan menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik. Kemudian setelah melewati turbin, uap didinginkan dengan kondensor hingga menjadi air kembali, kemudian air dipompa kembali ke reaktor untuk digunakan kembali. Selanjutnya yang kedua itu ada reaktor air berat bertekanan, di mana reaktor yang menggunakan air berat atau D2O sebagai moderator dan pendingin. Reaktor ini mampu menggunakan uranium alam sebagai bahan bakar tanpa perlu proses pengayaan. Adapun prinsip kerjanya, yang pertama reaksi fisi berlangsung di dalam bahan bakar uranium, kemudian air berat itu berfungsi untuk memperlambat neutron sehingga reaksi berantai dapat berlangsung secara efektif. Panas yang dihasilkan fisi diserap oleh pendingin bertekanan tinggi. Pendingin membawa panas menuju penukar panas. Kemudian air pada sirkuit sekunder berubah menjadi uap. Nah, uap yang digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator listrik. Kemudian uap didinginkan kembali dan kondensor digunakan ulang. Adapun kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan yaitu yang pertama, reaktor nuklir adalah alat yang digunakan untuk mengendalikan reaksi fisi berantai sehingga menghasilkan energi secara aman dan terkendali. Kemudian komponen utama reaktor meliputi bahan bakar, moderator, batang kendali, pendingin, bejana reaktor, dan pelindung radiasi. Jenis reaktor yang umum digunakan adalah PWR, BWR, candu, reaktor cepat, dan reaktor riset. Reaktor nuklir memiliki peranan penting dalam menyediakan energi penelitian, industri, dan kedokteran. Sistem keselamatan yang ketat sangat diperlukan untuk menjamin operasi reaktor yang aman dan handal. Sekian penjelasan dari materi saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.